Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang pimpin doa? Pak Hari? Silakan Pak Hari. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir semua. Alhamdulillah, ya semoga kita selalu sehat semuanya ya. Hari ini kalian akan belajar tentang apa? Kita bereksperimen karena sudah tahu ya alat-alat dan bahannya udah ada di sana semua. Sebelum memulai kegiatan, kita lemaskan dulu jari jemarinya gitu, ayo. Kita ice breaking dulu. Jadi kalau misalnya gini, ice breakingnya kita jari-jarinya diangkat kayak gini. Kalau misalkan kita tembak door sebelah kiri berarti berkurang 1. Nah kalau kita kan, jadi kan pertamanya 5, nah terus ditembak door, jadi kan tinggal 4. Terus nanti kalau ditembak sebelah kanannya berarti door gitu. Nah setiap kali door berarti berkurang. Terus setiap kali ini ditembak door berkurang lagi, gitu ya. Yuk kita siap, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Door. 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 Ayo ada yang salah nggak? Door. Terus door. Tembak lagi. Door. Ayo berkurang, jangan ini. Door. Door. Terus ininya kalau udah habis ya berarti menggenggam gitu. Ya tepuk tangan buat kalian semua. Nah kira-kira di sini pernah nggak kalian menjumpai ada anak kecil? Kira-kira anak kecilnya tuh gemuk banget. Kan kalau anak kecil gemuk gitu kan kayak lucu. Sebenarnya kalau misalkan di kesehatan itu tuh anak yang kalau berat badannya berlebih itu biasanya disebutnya apa? Apa? Iya, itu obesitas. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi obesitas? Kelebihan makan. Terus apa lagi? Kurang olahraga. Coba di sini kenapa bisa terjadinya obesitas? Kurang olahraga. Terus kenapa? Nah, habis makan langsung tidur, jadi tidak banyak gerak gitu ya. Pintar ya. Nah, itu jadi karena beberapa faktor ya, karena misalnya ada kurang olahraga, kurang gerak, jadi asupan nutrisi yang harusnya dicerna gitu kan, itu jadi mengendap gitu. Nah, untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah mengetahui kandungan
kandungan nutrisi makro pada makanan. Nah, kalau misalnya kita harus mengetahui kandungan nutrisi makro pada makanan, berarti kita harus mengujinya. Nah, nanti kita akan praktek nanti pada hari ini. Nah, sebelum memulai praktek, Ibu akan pengen sedikit mengetes kalian dulu. Apa-apa nanti sebisanya aja, nggak usah contek-contekan, sebisanya aja. Ya, jadi nanti silakan kalian isi, ditulis nama. Silakan diisi dulu 5 menit ya. So, silakan diisi langsung. Sebisanya aja. Sudah. Ya, silakan diisi. Oh, yang sudah boleh dikumpulkan. Iya. Makro tuh. Ya, sebisanya aja diisi.
Ya, sudah? Sudah. Kasih. Nah, kalian sudah mengisi tes awal ini. Kita akan lanjutkan. Nah, untuk uji makanan, coba kalau misalkan makanan itu kandungan nutrisinya ada apa saja? Siapa yang tahu? Ada protein, terus vitamin, karbohidrat, zat besi, lemak, apalagi? Iya, vitamin tadi ada. Satu lagi yang kalian ada di dalam tubuh kalian yang sebagian besarnya itu apa? Hah? Karena dia udah karbohidrat, lemak, protein, terus kalsium gitu kan, terus zat besi tadi. Nah, satu lagi yang biasa buat kalian kalau dehidrasi, air. Nah, itu termasuknya ya. Jadi di sini nutrisinya itu ada dua. Jadi kita hari ini fokus ke nutrisi makronya aja ya. Jadi nutrisi makro di sini ada yang namanya nanti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, nanti kita akan praktikumnya ujinya karbohidrat dan lemak. Nah, untuk yang protein itu ada contohnya apa yang protein? Makanan atau minuman yang mengandung protein? Susu. Nah, susu misalkan. Terus ada percobaan untuk mengetahui uji protein ini. Jadi susu dicampurkan dengan dimasukkan ke gelas atau mangkok. Terus kita kasih pewarna makanan. Nah, pewarna makanan. Terus kita kasih ke cotton budnya yang udah diolesin dengan si sabun cuci piring. Nah, nanti akan terjadi reaksi kimia gitu. Jadi si pewarna makanannya akan mulai menyebar gitu dengan sendirinya. Kalau misalkan kalian ada waktu nanti praktek gitu.
Nah, untuk sekarang kita akan mulai eksperimen aja yuk. Silakan per kelompoknya perwakilan ngambil alat yang di belakang sana dan mengambil lembar kerja yang di depan. Jadi yang ada yang ngambil di sana satu, ada yang ngambil di depannya satu. Per kelompok satu ya, lembar kerjanya. Nah, silakan. Jangan berebut ya, semuanya kebagian. Nah, ini ada sampel bahannya, silakan diambil. Silakan diambil ke depan. Yuk, ambil ini satu semua. Nasinya secukupnya aja. Ayo, di sini aja, di sini. Di kertas nanti Ibu kasih. Ayo, perwakilan kelompoknya maju ke depan. Yang perempuan dulu, silakan. Yang perempuan dulu. Ada sendok kan? Ambil sendoknya pakai nasinya nih. Terus nanti kalau sudah ini ada tisunya di belakang. Ayo, perwakilan kelompoknya berdiri. Satu, ambil ke depan. Berdiri aja, berdiri. Nah. Apa segitu? Nah, ininya satu. Ini satu. Ini satu. Oh, silakan. Di buku. Di buku. Tuh, ini. Di sini aja, itu buat nanti nulis sih. Ya, yang laki-laki, udah perempuan. Kertasnya yang ini aja. Silakan kalau yang sudah dapat dibaca petunjuk ininya, langkah kerjanya. Kalian dapat kertas kosongnya? Secukupnya aja. Nah, untuk yang kertas kosong itu silakan kalian dikasih kotak, dibikin kotak, terus dibikin kolom aja. Di kertas yang kosong kan ada dua, yang tadi kertas kosongnya nih. Nah, yang di belakang itu silakan dibikin kotak, terus nanti ambil bahannya sedikit, terus nanti ditempelkan di sini, disimpan aja, terus dinamain itu tuh bahan apa gitu. Ya, silakan. Jadi misalkan di sini ada butiran nasi, ditulis di sini nasi. Terus misalkan ngambil apa namanya kue, berarti sininya kue gitu. Jadi dibikin ini aja, kotak 6 kotak aja. Ya, silakan. Ya gini aja nggak apa-apa sih. Mesti bagi dua. Nah, yang di kertas itu untuk uji karbohidrat. Jadi untuk uji karbohidrat yang di kertas itu. Nah, untuk uji yang karbohidrat yang di kertas, yang cupnya itu silakan dibagi-bagi. Nah, yang cupnya itu dihancurkan dulu. Jadi hancurkan bahan makanannya, bukan cupnya. Bahan makanannya yang dihancurkan.
lalu dikasih alkohol, terus nanti disaring. Jadi satu-satu. Jadi kan ada 5 ya, ada 6 cupnya. Nah, silakan dibagi-bagi tugasnya biar selesai. Nah, di sini nanti tahu diambil sedikit, ditempelkan ke sini. Nanti yang uji karbohidrat dibaca langkah-langkahnya. Yang uji lemak juga sama. Gitu. Ya. Nasinya jangan satu dong. Ya. Ya, jadi nanti yang ini dihancurkan dulu sama sendok satu-satu, jangan dicampur ya. Kalau misalkan udah selesai, udah bikin kelihatan cairannya, nanti disaring, nanti dilihat gitu. Itu yang buat uji lemak. Ya, kalau yang ini buat karbohidrat. Nah, silakan dibaca. Siniin, Bu. Ambil sedikit aja. Sedikit aja. Ada ayat ayatnya. Iya. Kenapa? Nah, iya gini. Kalau ini, Bu, Sama. Nah, misalkan tahu di sini. Bentar. Jadi tahunya dihancurkan. Terus kalau udah dikasih alkohol 2-3 tetes, terus dihancurkan. Kalau sudah disaring, begitu juga yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya. Ya, kalau sudah nanti airnya ada di situ, ya. Air buat nambahinnya tuh kalau sudah disaring. pakai ini, Bu. 2-3 cm dibaca ininya keterangannya. Ini, Bu. Sudah Enggak di kertas. Kalau yang ini mah langsung di sini diamati. Iya. Sok, tahu dulu satu dulu sok dihancurkan. Segini. Iya 5 Segini. Boleh. Terus dikasih alkohol 2-3 sendok. Ini dilihatin ya. Nanti apa maksudnya tuh? Tadi tuang 1, 2, 3. Misalkan 3 udah ditutup dulu ya, bisi apa namanya jatuh. Dihancurkan. Kalau udah nanti ini iya. Nah, kalau udah alkoholnya mana? Dok. Alkoholnya dituangin. 1, 2. Awas ininya disimpan, masih basah. Tutup lagi. Nah, kalau sudah sama satu ini juga dibikin ke sini. Nanti, Bu, kurang banyak ya, Bu. Nah, kalau udah disaring. Jadi diambil airnya aja. Ini semua sama, Bu. Larutan. Nah, kalau yang ini ditetesin pakai betadin. Dilihat warna awalnya bagaimana. Jadi dipisahin. Iya. Ini yang dipakai alkohol ini ya, sini aja, Bu. Tahu aja. Ini satu. Semuanya. Sama gitu. Iya sama. Semua bahan sama. Pakai alkohol juga, Bu. Iya. Oh, ini pakai alkohol. Ini Iya. pakai betadin. Semuanya. Yang di kertas itu pakai pakai betadin, ditetesin. Semuanya warnanya diliatin dulu. Terus habis itu nanti ditetesin. Warna betadin kan merah ini kan? Tuh. Nah, kalau ditetesin ke nasi itu bagaimana? Nah, ini juga sama. Kalau dia ada tanda-tanda karbohidratnya, itu warnanya merah bata. Bu, kok ini jadi kayak gini? Nah, itu berarti Itu tanda karbohidrat. ada. Tahu juga sama. Misalkan ditetesin 3. Nah, ada perubahan warna enggak gitu. Ini ada, Ibu, jadi hitam. Nah, ini juga sama satu juga. Wah, keren. Di sini Ini ada aja. warna merah. Hmm. Ini juga sama ditetesin. Tuh. Oh, keren, Ibu, ini. Ibu, ini pakai alkohol. Iya. Hancurin dulu. Dihancurin pakai alkohol dulu, nanti habis itu ini. Oh, jadi hancurinnya. Jangan pakai alkohol,
Habis itu nanti dikasih air. Airnya berapa coba takarannya dilihat. Di ini di dulu apa namanya di lap dulu. Nah, kalau yang ini ditetesin silakan coba. Tetesan sampai 2 sampai 3 tetes. 2 sampai 3 tetes aja. Anjir kecapan ini kecapan. Nah, ini juga sama. Warna betadine tahu kan? Awalnya warnanya tahu. Ada perubahan warna enggak di betadinnya? Nah, kalau ada silakan ditulis nanti. Kalau yang ini dihancurkan dulu terus nanti tambahin alkohol 2 sampai 3 sendok. Udah belum? Segini gua aja. Hah? Udah belum? Udah? Udah belum alkoholnya? Oh, belum. Ditambahin. Oh. Nah, habis itu nanti disaring. Tok dihancurkan, dicampur. Setelah itu nanti disaring di sini. Nah, disaring. Semuanya juga sama, yang tempe bala-bala, nasi yang ini juga sama nanti disaring kayak gini. Terus nanti habis itu ditambahkan air. Nanti lihat ada perbedaan, ada lapisannya enggak gitu. Nah, yang ini tetesin betadine belum? Tuh, ditetesin betadine-nya. Minta betadine? Jadi kita coba coba. Enggak apa-apa di ininya aja. Oh, 3. Ini alkoholnya ke sini kan? Ya udah. Udah. Nah, disaring. Udah disaring ke mabuk. Nah, ampasnya dipisahin aja, dibuang aja. Ampasnya. Nah, ada tisu nih di itu. Sesuai dengan apa yang sudah jadi gitu. Ya, terus ditetesin betadine. Mana betadine, ada nggak? Neng, permisi, betadine. Udah selesai ya? Itu di sana. Jangan digigit. Kasih itu minta aja. Jadi nanti diambil tisunya. Nah, ini betadine, silakan. Ditetesin. Dibaca berapa tetes? Nah, sok silakan ditetesin, siapa yang mau netesinnya. Sok. Bebas. Enggak di bahannya. Sok. Warna betadine tahu kan? Awalnya. Nah, silakan nanti pas ditetesin ke situ ada perubahan enggak gitu. Ada warna hitam. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan warna, itu ada kalau ini kan uji karbohidrat. Nah, itu. Nah, ini nanti dikasih air. Airnya berapa tadi? Sampai 4 sampai 6. Nah, udah awas nanti jatuh. Lakukan hal yang sama seperti itu ya. Semuanya, semua bahan itu kan baru biskuit 1. Nah, nanti tahu, terus nasi itu diambil. Pakai sendok. 4 sampai 6 sendok kan? Silakan. Oh, dikasih alkohol. Nah, yang lainnya ini lagi mana? Baru 2 kan? Baru tahu, terus ini tempe, kue sama nasi, kue juga sama. Nah. Apa hitam? Ini Nasi. Ini? Iya. Jangan dari sini, ngambil lagi nasi yang baru. Oh, dari burger. Iya, barang yang baru, jangan yang di sini. Dimakanin mulu, Bu.
Sok. Heeh. Nah, tinggal ditulis hasilnya, nanti ditulis di sini. Nah, kalau nasi dihancurkan udah sama alkohol, terus disaring. Ini apa? Air biasa. Air biasa. Kurang ya? Bentar, pinjam dulu yang ininya. Nasinya jangan dulu ya. Nah, ini disaring. Ini udah ada alkoholnya. Disaring. Terus ditambahkan air biasa. Tambahkan air biasanya berapa sendok, coba dibaca. Nah, silakan. Lakukan hal yang sama kayak yang ini. Semuanya begitu. Ini. Biar dapat ada apa namanya tuh? Silakan. Ya? Cupnya kurang. Gantian aja, yang di situ kan ada 6. Itu aja. Mana? Ini udah dikasih air. Nah, ada lapisan apa? Kalau ada perbedaan lapisan, misalkan ada yang lapis, nanti ditunggu aja beberapa menit, beberapa detik itu nanti kalau misalkan udah ini. Nah, kalau ada, nah ini contohnya yang begini nih, kan ada 2 lapisannya. Ada lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, berarti ini ada apanya? Nah, gitu. Nah, ini nih, berarti kan ada 2 lapisan nih. Yang lainnya perhatikan, ini yang kelompok depan udah ada. Jadi nanti ada lapisan kalau sudah ditambahkan, dihancurkan. Terus nanti apa namanya, tambahkan alkohol, terus disaring, ditambahkan air, nanti ada endapannya. Nah, ini yang apa namanya ini bahannya apa? Bahannya apa ini? Kue. Berarti nah, kue itu berarti ada lemaknya gitu. Ya. Jadi nanti silakan hasilnya dimasukkan ke tabel yang tadi. Lembar kerjanya tadi itu. Nah, iya yang di sini. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Nah, sininya. Gitu. Ditakar berapa sendok? Berapa? Coba. Ditunggu. Kalau tutupnya mana, Sob? Kalau sudah ini lagi. Yang lainnya juga sama. Semuanya. Kan ada 5 bahan, berarti ada 5 hasil pengamatan nantinya. Ini baru berapa? 1. Sob, lanjut. Iya, lanjutan. Jangan dihijikan. Kan beda-beda. Jadi nasi nanti 1. Terus nanti ini 1 gitu, jangan dicampur jadi 1. Nasi 1, tahu 1, kue 1. So, silakan, nggak apa-apa. Masih ada kan ininya? Bahannya masih ada, sok silakan ini lagi, nggak apa-apa. Jangan dicampurkan. Kalau udah ya udah aja. Kan masih ada yang lainnya gitu. Apa-apa. Tisu di mana, Bu? Itu tuh, Bang. Sambil ada yang mengisi juga ya. Kan yang karbohidrat sudah ada, tinggal ditulis di hasil pengamatannya. Gitu. Oh, ada yang nulis mana? Hasilnya jangan di itu lembar kerjanya. Nah, ini kan udah. Ditulis. Bukan ini. Nah, ini namanya apa aja nih? Ada nasi, ada tahu. Tok di ini. Nah, disaring. Disaring dulu. Jangan dulu ini, dipinjam dulu. Mari. Pinjam tisu ininya, dibersihin dulu. Makanya kan ada 5, jadi diiniin dulu. Nah. Hah?
Masih belum. Berarti ini apa dulu? Tahu dulu kan? Ya, sok. Tahu. Masih belum. Masih belum. Jadi nanti ini dilap lagi, dilap. Ada yang ini ditutup alkoholnya bisa jatuh, soalnya nggak ada lagi. Ditakar. Nah, kalau udah ditambahkan dengan air. Airnya berapa? 4 sampai 6 sendok. Airnya di ember sana ada. Itu di bawah di sana. Ember apa namanya, airnya ada sini ya? Airnya. Nah, ditambah 4 sampai 6 sendok gitu. Di situ. Buat airnya aja, ngambil air. Buat ngambil air biar nggak bolak-balik ke sana. Karena ini kurang satu. Hmm? Nah, sendoknya dipinjam dulu, dibersihkan dulu. Nah, ini tinggal diambil gitu kan. 1, berapa tadi? 4 ya? 2, 3, 4, 5. Beda. Apa? Nah, nanti tinggal ditunggu ada apa namanya? Ada lapisannya enggak gitu. Lapisan atas sama lapisan bawahnya enggak gitu. Nah, ini udah disaring. Nah, tinggal ditambahkan lagi airnya berapa sendok tadi? Tuh, dimasukkan. Sendoknya tuh. Nah, diingat-ingat, ini kan nggak ada labelnya ya. Nah, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa? Tempe, wafer. Nah, stop, silakan lanjut. Udah. Ya. Boleh. Stop. Nah, ini ada lapisannya. Ini ada lapisannya enggak? Ini apa ini? Tempe. Tempe ada enggak lapisannya? Ada ya? Ada ya? Nah, sok. Kalau ada sih tulis ada gitu. Kurang. Ini keterangannya gimana? Ini keterangan muncul keterangan. Keterangannya terjadi perubahan warna enggak gitu aja. Oh, berubah. Berubah semua. Warnanya apa gitu jadinya. Ini warnanya udah. Oh, ini terjadi perubahan warna, terjadi keterangannya di sini gitu. Apa-apa tapi apa? Keterangannya ada perubahan warnanya apa? Gitu. Jadi misalkan nasi yang tadinya putih terjadi perubahan warnanya apa gitu. Keterangannya berarti dikasih tulisan aja apa gitu. Jadi nasi berubah menjadi apa, setelah ditetesi betadine berubah menjadi warna hitam gitu. Gitu. Nah, tempe, tahu, nasi, bala-bala, satu lagi wafernya belum. Ya, so. Nah, kalau sudah ada nggak terjadi apa namanya? Ini yang wafernya, Bu. Ya. Sama ini, Bu. Nanti kan tinggal ditulis di situ. Bukan gagal. Memang berarti kalau misalkan nasi tidak ada lapisan berarti tidak ada. Nah, gitu. Gitu kan kita nguji ada atau tidaknya lemak, ada atau tidaknya karbohidrat gitu kan? Iya. Jadi kalau misalkan ada lapisan berarti ada lemaknya gitu. 2 sendok alkohol. Ya, 2 sampai terendam aja gitu. Bu, ini Bu, gorengan. Nah, 1, 2, 3, 4, satu lagi silakan.
Udah ditetesin airnya udah. Air di sana airnya. Jadi jangan alkohol semua. Ada airnya juga. Nggak apa-apa, ini tinggal ditambahin air aja. Itu airnya di ember di bawah sana, tuh di bawah jendela. Di bawah jendela tuh. Ini sok dibawa. Begini aja. Ini udah semua. Nah, yang uji karbohidrat tadi yang mana? Nah, itu diambil di nama-namanya ditulis bahan-bahannya. Terjadi perubahan warna tidak? Kalau terjadi, tulis terjadi. Nah, keterangannya perubahan warna yang terjadinya apa gitu. So. Kalau ini ke sana aja tuh. Ini butuh warna. Butuh warna. Nah, ininya kan ditambahin 4 sampai 6 sendok semuanya. Nanti ditunggu apa yang terjadi gitu. Sok. Enggak bisa. Diubah begini. Bisa beda-beda. Ya. Ada sampel mana yang mengandung reaksi negatif, yang ini positif, yang ini atau nggak ada reaksi, nggak salah Bu? Ya udah berarti itu ini ditulis makanannya namanya apa aja. Terus terjadi perubahan warna enggak yang ini nih? Kalau terjadi ya berarti terjadi ada perubahan warna gitu. Nah, keterangannya ditulis warnanya betadinnya jadi apa gitu. Ada dia Pak Boris, kalau ada dia. Apanya? Buat ini. Oh, buat nasinya. Awas kesenggol nanti. Ini jatuh. Nah, ini kan udah ada, tinggal ditulis di situ. Ini apa? Apa? Iya, uji lemak. Maksudnya bahan makanannya apa ini? Kue. Terus ini apa? Bala-bala. Terus ini? Tempe. Ini? Tahu. Tempe. Dan terakhir nasi. Lihat ada lapisan-lapisannya kan? Kalau yang diterang gitu, kalau misalkan itu. Nah, jadi kalau misalkan ada lapisan, itu berarti dia mengandung lemak. Gitu. Nah, silakan ditulis, diisi data-datanya. Jadi kalau yang sudah presentasi ke depan ya, semua kelompok, tapi 2 sampai 3 orang aja yang perwakilan maju ke depannya.
mempresentasikan hasil yang didapat. Hah? Yang mana? Oh, yang ini berarti yang mana? Yang ini berarti uji yang nomor ini. Ya udah sok ditulis. Berarti artinya mengandung apa? Kalau misalkan ujinya karbohidrat ya berarti mengandung karbohidrat. Kalau misalkan ininya ini berarti uji lemak gitu, ada lemaknya gitu. Sok silakan. Bisanya aja, nanti kan kita ini lagi. Ada kan lapisannya? Ini apa minyak juga Bu? Lemak, ini kan uji lemak juga. Kalau ini mengendap atau lemak? Ini apa sebutannya? Lemak atau mengendap? Kalau lemak kan berarti warnanya tuh beda. Kalau misalkan satu warna berarti tidak ada. Kalau ini Nggak ada. Kalau ini kan ini ada endapannya karena kalian nyaringnya semuanya ada yang masuk gitu. berarti tidak ada. Iya, Lemak. Tidak ada lemak. Udah belum? Dikerjakan dulu. Oh, makannya nanti. Kelompok berapa? Kelompok berapa sih? Ini aja lah. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kelompok 1 nanti. Nanti ke kelompok ini ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Atau udah ada tadi? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ayo, kalau sudah dijawab pertanyaannya, sudah selesai semua, nanti presentasi kelompok 1. Perwakilan aja, 2 sampai 3 orang aja. Mengapa gula sederhana? Sampai ini aja, sampai nomor 3 aja. Nanti untuk yang sampai nomor 3 aja. Ya. Sampel mani menunjukkan Yang ada perubahan warna pada uji karbohidrat, iodin tuh kan ini apa namanya, betadin. Yaitu yang mana yang ada perubahan? Nah, silakan. Berarti apa aja? Yang ini. Ayo. Kelompok 1 sudah? Presentasi kelompok 1 kalau sudah. Ya ini juga sama kan? Nah yang ini ada nggak lapisannya, muncul lapisan nggak?
Kalau muncul ya berarti muncul. Gitu. Kalau keterangan Keterangannya ya terdapat 2 lapisan apa gitu. Lapisan lemak dan lapisan airnya, kan air sama lemak kan bisa nyatu enggak? Nah, gitu. Kan ada 2 lapisan. Ayo, silakan presentasi kelompok 1. Ya. Yuk, ayo kita perhatikan dulu ke depan. Kelompok 1 presentasi dulu. baca ininya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya Linda dan ini Hana. Yang lainnya dengarkan dulu ya. Saya akan mempresentasikan karbohidrat. Nasi terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan, ungu kehitaman. Tempe terjadi perubahan warna merah kecoklatan, menjadi coklat muda. Terus 3, tahu terjadi perubahan warna merah kecoklatan dan kuning kecoklatan. Wafer menjadi perubahan warna merah kecoklatan menjadi hitam pekat. 5, gorengan merah kecoklatan menjadi hitam pekat. Aku ini berarti ini ya. Nasi karena tidak ada perubahan. Tempe lemak yang terkandung naik. Tahu karena tidak ada perubahan. Wafer lemak yang terkandung naik. Gorengan lemak yang terkandung naik. Simpel, mana yang menunjukkan kekurangan setelah ditambahkan air? Apa artinya? Simpel. Wafer, gorengan, tempe goreng. Mengapa alkohol digunakan sebagai pelarut lemak sebagai ditambahkan air? Karena memiliki pengaruh untuk mencarutkan lemak. Simpel. Mana yang menunjukkan reaksi positif pada uji Bayedon? Apa artinya? Tahu dan nasi karena tidak mengandung lemak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Ayo. Ayo. Itra. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja sama kita. Uji karbohidrat.
sampel makanan tahu terjadi perubahan warna, terjadi keterangan dari warna putih berubah menjadi warna kuning. Sampel makanan nasi terjadi perubahan warna, terjadi keterangan dari warna putih berubah menjadi hitam. Gorengan terjadi perubahan warna, terjadi dari warna kecoklatan menjadi hitam. Tempe terjadi perubahan warna, tidak tetap menjadi warna coklat. Wafer terjadi perubahan warna, tidak tetap menjadi warna kopi susu. Ya. Uji lemak. Sampel makanan 1 tahu, muncul lapisan lemak, ada keterangan ada lapisannya. 2 nasi, tidak ada. 3 gorengan, muncul lapisan lemak, ada lapisannya. 4 tempe, muncul lapisan lemak, ada keterangan ada lapisannya. 5 wafer, muncul lapisan lemak, ada keterangan ada lapisannya. Mana iya mikirnya tuh? Sampel mana yang menunjukkan keruahan setelah ditambahkan air? Apa artinya? 1 wafer karena mengandung lemak jenuh. Mengapa? 2 mengapa alkohol digunakan sebagai pelarut lemak sebagai ditambah air? Karena mengandung alkohol. 3 sampel mana yang menunjukkan reaksi positif pada uji iodin? Apa artinya? Gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Oh iya. Perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang sampel makanan tempe terjadi atau tidak terjadi. 1 sampel makanan tempe tidak ada perubahan warna. 2 nasi tidak berubah warna menjadi hitam keunguan. 3 bala-bala menjadi berwarna hitam. 4 tahu berubah menjadi warna kuning. 5 nabati berubah menjadi warna hitam. Simpel makanan. Bala-bala, muncul lapisan lemak. Nasi, tidak muncul lapisan lemak. Tahu, tidak muncul lapisan lemak. Tempe, muncul lapisan lemak. Nabati, muncul lapisan lemak. Pertanyaan dan analisis. Sampel mana yang menunjukkan kekeruhan setelah ditambah air? Apa artinya? Tempe mengandung banyak lemak. Mengapa alkohol digunakan sebagai pelarut lemak sebelum ditambah air? Karena dengan memakai alkohol bisa membuktikan adanya lemak atau tidak. Sampel mana yang menunjukkan reaksi positif pada ujian Lodin? Apa artinya? Nasi tidak ada perubahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kelompok 4. Ya, kelompok 4 maju. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan hasil yang sudah diuji coba tadi. Kue bisa berubah menjadi warna hitam setelah dicampur dengan betadin. Tahu terjadi perubahan menjadi warna hijau setelah dicampur dengan betadin. Dan nasi terjadi perubahan warna hitam setelah dicampur dengan betadin. Tempe tidak terjadi perubahan warna setelah dicampur dengan betadin. Bala-bala terjadi perubahan warna hitam setelah dicampur dengan betadin. Uji lemak. 1. Kue muncul dicampur dengan air. 2. Bala-bala muncul ketika dicampur dengan air. 3. Tahu tidak muncul ketika dicampur dengan air. 4. Tempe muncul ketika dicampur dengan air. 5. Nasi tidak muncul ketika dicampur dengan air. Sampel yang menunjukkan kekerasan setelah ditambah air yaitu Sampel mana yang menunjukkan kekurangan setelah ditambah air kue. Kedua, mengapa alkohol digunakan sebagai berikut lemak sebelum ditambah air supaya ada lapisannya. Yang ketiga, sampel mana yang menunjukkan reaksi positif pada ujian OID. Nasi, tahu, nabati, bala-bala. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kelompok 5 yang kelompok terakhir, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang uji tes sampel makanan berhidrat. Yang uji karbohidrat itu akan yang dibacakan oleh teman saya yang bernama Putra. Satu, nasi berubah keterangan ungu, berwarna ungu. 2, tempe menjadi perubahan yang menjadi warna oranye. Tahu mengalami perubahan menjadi warna kuning. Wafer tidak terjadi perubahan menjadi warna hitam. 5, bala-bala berubah keterangan biru. Dan selanjutnya yang uji lemak itu akan dikerjakan oleh teman saya yang bernama Pino. Keterangan tidak muncul lapisan, tak jadi 2 lapisan. Tak muncul lapisan, tak jadi 2 lapisan, tak jadi 2 lapisan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah semua ya, sudah hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi dari uji karbohidrat dan uji lemak, itu berarti ada perbedaannya tidak? Ada. Apa perbedaannya? Kalau yang uji karbohidrat dulu, bagaimana? Sok, angkat tangan siapa yang mau menjelaskan tadi? Jadi setiap makan, ya, sok silakan. Yang karbohidrat dulu. Perubahan apa? Perubahan warna. Jadi kalau yang tadi kita mengujinya pada ada berapa bahan tadi? 5 ya? Ada nasi,
tahu, tempe, wafer, kue sama bala-bala, gorengan. Nah, itu setelah ditetesin apa namanya betadin, jadi ujinya gampang kalau misalkan itu tuh si karbohidrat. Berarti ada perubahan warna apa? Dari betadinnya yang tadinya semula coklat ya, terus jadi warnanya apa? Ada yang warna hitam. Nah, itu menandakan bahwa si bahan makanannya mengandung karbohidrat. Kalau yang warnanya hitam itu berarti mengandung karbohidrat. Kalau yang menguji lemak tadi bagaimana? Setelah ditetesin apa namanya? Dicampurkan dengan alkohol. Kenapa pakainya alkohol? Ada yang tahu? Kenapa pakainya alkohol? Ya, jadi untuk apa namanya kalau air, kalau kita apa namanya mau membuktikan adanya si lemak atau tidak, itu pertama pakai alkohol. Kalau alkohol itu sifatnya dia menyerap ke semua bahan makanan. Jadi kalau misalkan karena terus setelah itu diteteskan dikasih dengan air. Kalau air dengan lemak sifatnya bagaimana? Bertabrakan, berantem gitu kan, nggak mau misah, nggak mau menyatu. Jadi harus ada apa namanya, ada pembatasnya berpisah gitu kan antara lapisan atas dengan lapisan yang bawahnya itu. Jadi mana-mana saja yang tadi kan sudah dibuktikan ada 2 lapisan. Nah, itu menandakan yang lapisan atasnya lemak, yang bagian bawahnya itu adalah airnya itu. Nah, jadi setiap makanan itu nutrisinya sama atau tidak? Tidak. Jadi berbeda-beda. Ada yang misalkan satu makanan itu bisa nggak lebih dari 1 nutrisi? Bisa. Contohnya misalkan dalam satu apa namanya makanan ada yang kandungannya ada karbohidrat, ada lemaknya juga, ada proteinnya, terus ada yang lainnya juga. Jadi satu makanan itu tidak hanya satu aja, jadi lebih dari 1 nutrisi gitu kan ya. Nah, setelah kalian belajar ini, apa manfaat yang kalian dapatkan? Coba angkat tangan sok, siapa yang bisa, yang mau mengungkapkan manfaat, silakan. Manfaatnya apa? Manfaat yang sudah, kan kalian sudah belajar, sudah mengetahui apa namanya kandungan atau nutrisi yang ada pada makanan. Nah, terus manfaatnya yang kalian pelajari apa buat hari ini? Ya, jadi siapa namanya? Lupa namanya. Gilang. Nah, Gilang itu sudah jadi tahu makanan-makanan itu kandungannya apa saja. Jadi terus siapa lagi yang perempuan, coba. Apa manfaat dari setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini? Jadi lebih select, milih-milih makanan gitu ya. Jadi harus lebih, jadi kalau untuk menghindari obesitas, jadi kalian harus bagaimana caranya? Jadi memilih-milih makanan ya. Jadi tidak semuanya harus kalian makan, harus milih-milih. Nutrisinya kan di bagian sini juga ada kan kandungan-kandungan nutrisinya. Nah, itu diperhatikan juga ya. Gitu. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Nah, karena hari ini kalian sudah selesai, hari ini kan kandungan nutrisi makro. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian nanti kita bisa
menguji yang mikronya. Nah, nanti yang mikronya kayak vitaminnya, terus mineralnya gitu. Nanti silakan kalian baca-baca dulu ya. Baca-baca untuk yang kandungan nutrisi di bagian makronya. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jadi setiap makanan itu mengandung nutrisi yang berbeda-beda ya. Contoh-contohnya apa aja makanan yang ini kandungan nutrisi yang makro mengandung karbohidrat tadi apa saja? Nasi, terus apa lagi? Gorengan, bala-bala, terus apa lagi? Kue juga. Terus yang mengandung lemak apa aja tadi? Tempe, gorengan, nabati. Jadi banyak ya. Jadi kalian sudah mengetahui nantinya apa namanya yang ada di kandungan nutrisinya apa-apa saja. Gitu ya. Nah, silakan untuk yang lembar kerjanya dikumpulkan. Kurang apa? Oh iya. Nah, kalau sudah, silakan dibereskan dulu. Dirapikan meja-mejanya. Iya, dibuang aja kalau ya sudah.
Sudah? Sudah bersih, silakan di ya dibereskan dulu. Disimpan di belakang lagi ya. Itu apa namanya? Cup-cupnya. Kalau yang ada airnya silakan, di sana kan ada ember. Silakan dibuang aja. Terus nanti cup-cupnya disimpan ke situ. Dirapikan lagi. Sudah bersih semua mejanya? Jadi untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari ya tentang nutrisi mikronya, gitu. Ayo disimpan lagi. Nah, dari apa namanya kegiatan hari ini kita harus bisa merefleksikan. Jadi kalau misalkan kita makan, kita tidak boleh harus semuanya masuk ke dalam perut. Jadi di apa namanya, dilihat dulu nutrisi-nutrisi yang terkandungnya itu apa saja. Kan Nabi juga pernah memberitahukan kalau misalkan kita itu berhentilah sebelum makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah itu jadi kita harus tidak semuanya lapar kita makan semuanya, tidak. Jadi harus dibatasin gitu ya. Jadi tidak semuanya harus masuk ke dalam perut gitu. Nah kalau sudah, terima kasih buat hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.